Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rozikin, mahasiswa IAIN Jember, program studi manajemen zakat dan wakaf. Kali ini saya akan membicarakan topik tentang keterlekatan dan pendekatan lainnya dalam konteks mata kuliah sosiologi ekonomi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami pada siang hari ini. Langsung saja, poin ini menjadi poin akhir dari makalah kami yang tersusun. Pertama, keterlekatan dan pendekatan lainnya. Perbandingan pendekatan keterlekatan dengan pendekatan lainnya yang dimaksudkan adalah pendekatan pilihan rasional dan pendekatan ekonomi institusi baru. Hal itu menjadi beberapa bagian, setidaknya memiliki dua bagian. Pertama, keterletakan versus pilihan rasional. Keterletakan versus pilihan rasional ini menjadi bingung ketika dapat berarti banyak, seperti tidak memihak, beralasan, logis, dan mempunyai maksud tertentu. Serta lebih lanjut, keputusan rasional yang dibuat terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Perbedaan pengertian tentang rasionalitas ini pun juga terjadi antar sesama ilmuwan sosial, antar ekonom, di mana rasionalitas menjadi topik yang kontroversial dan tidak ada definisi jelas, lugas, serta gamblang yang dapat diterima secara umum. Oleh sebab itu, dalam literatur teori ekonomi modern yang tersedia, seseorang pelaku ekonomi diasumsikan rasionalitas berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, setiap orang tahu apa yang mau dan apa yang diinginkan, serta mampu mengambil suatu keputusan atas segala sesuatu hal yang difikirkan, dari sesuatu yang paling diinginkan dengan yang paling kurang diinginkan, serta setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas adalah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berpikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju pada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam suatu unit moneter. Pengkuantifikasian ini akan membawa pada perhitungan dan bertendensi untuk memaksimalkan tujuan dari setiap aktivitas, di mana sesuatu hal yang lebih baik lebih disukai daripada apa yang kurang baik. Dalam produksi misalnya dari kapitalis, rasionalitas berarti kepuasan yang dapat dicapai dengan prinsip efisiensi dan tujuan dari ekonomi itu sendiri, di mana di sana tidak ada ruang bagi sentimen pribadi atau nilai tradisional yang dapat dikuantifikasikan dalam unit moneter. Secara umum, teori pilihan rasionalitas mengasumsikan bahwa tindakan manusia bermaksud dan bertujuan dibimbing oleh hierarki yang tertata rapi dari preferensi. Dalam hal ini, rasionalitas berarti pertama, aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pilihan suatu bentuk tindakan. Itu pertama, aktornya. Aktor kedua adalah juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku. Yang ketiga, aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu. Menurut Granovetter,
Pendekatan pilihan rasional adalah bentuk ekstrim dari individualisme metodologis yang mencoba meletakkan sesuatu superstruktur yang luas di atas fundamen yang sempit. Karena pendekatan pilihan rasionalitas tidak memperhitungkan secara serius, secara maksimal pentingnya struktur jaringan sosial dan bagaimana struktur ini mempunyai atau mempengaruhi hasil secara keseluruhan. Demikian yang dapat bisa kami presentasikan dari makalah yang kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan presentator berikutnya, yaitu Saudara Miftahur Surur. Terima kasih.